Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang elektrokardiografi ya. Ini berdasarkan bukunya Sunoto Pratano. Kita akan membahas tentang penghantaran impuls atau gangguan penghantaran impuls. Yang biasanya sering terjadi itu adalah blok atrioventrikuler atau gangguan penghantaran impuls pada atrioventrikuler atau AV ya. Di sini disebutkan blok AV adalah yang paling penting ya. Jadi yang sering terjadi karena menyebabkan gangguan pada koordinasi antara atrial dan ventrikel sehingga sangat mengganggu fungsi jantung. Blok AV ini adalah blok yang paling sering terjadi ya. Di sini ada yang pertama ada AV blok derajat 1. Dasar diagnosisnya adalah interval PR-nya lebih dari 0,20 atau lebih dari 1 kotak besar ya. Sering interval PR sangat memanjang hingga gelombang P bertumpuk pada gelombang T di depannya. Ini gelombang P, ini QRS. Gelombang interval PR-nya ini memanjang, yang ini adalah lebih dari 0,20 detik. Kemudian ini yang disebutkan tadi, biasanya gelombang P-nya itu bertumpuk atau menjadi satu sama gelombang T di sini ya. Kalau PR-nya memanjang terus secara konstan, tidak ada drop beat, itu adalah AV block derajat 1. Kemudian AV block derajat 2. Blok AV derajat 2 dibagi menjadi yang pertama blok AV tipe Wenckebach atau tipe morbid 1. Yang kedua adalah blok AV tipe morbid 2. Yang ketiga adalah blok AV lanjut atau derajat tinggi. Blok AV tipe Wenckebach, dasar diagnosisnya, interval PR semakin memanjang, suatu saat ada gelombang QRS yang hilang. Seperti pada fenomena Wenckebach, pada umumnya interval PR-nya semakin memanjang, tetapi perpanjangan interval makin mengecil, sehingga interval PR makin memendek yang disusul dengan hilangnya QRS. Jadi di sini awalnya itu gelombang sinus ya. P, QRS, T masih normal, semakin ke sini semakin PR-nya memanjang, kemudian diikutilah gelombang P yang tidak diikuti QRS. Selanjutnya adalah AV block derajat 2 tipe 2. Interval PR-nya tetap atau memanjang secara konstan. Pada suatu saat ada gelombang QRS yang hilang atau ada drop beat. Interval PR-nya memanjang konstan, kemudian diikuti drop beat atau gelombang P yang tidak diikuti QRS. Selanjutnya ada AV block derajat tinggi. Dasar diagnosisnya adalah blok AV dengan rasio konduksi ada 2:1. Misalnya AV-nya 2:1, 3:1, 4:1 dan seterusnya. Seperti di sini ya. Jadi ada gelombang P. Gelombang P-nya itu intervalnya teratur, tapi di sini dia memiliki pola. Ada 2 gelombang P diikuti 1 QRS. Kemudian di sini contohnya ada 4 gelombang P diikuti 1 QRS. Dia memiliki pola ya, ada yang dinamakan rasio konduksi 2:1, 4:1, 5:1 dan sebagainya. Itu adalah AV block derajat tinggi. Kemudian total AV block harus ada irama lolos supaya tidak terjadi henti ventrikuler. Pada umumnya ada 2 macam irama lolos, yaitu irama lolos penghubung, kadang disebut dengan idionodal. Kemudian ada irama lolos ventrikuler, kadang disebut dengan idioventrikuler. Pada AV block total, atrial dan ventrikel ini berdenyut sendiri-sendiri. Jadi jalan sendiri-sendiri ya, atau disosiasi AV komplit. Seperti gambar di sini, total AV block yaitu antara gelombang P dan QRS-nya itu berjalan sendiri-sendiri. Interval dari P ke P ini teratur ya. Kemudian interval dari QRS atau R ke R juga teratur. Mereka berjalan sendiri-sendiri. Sehingga kadang itu gelombang P-nya itu tidak tempatnya itu tidak beraturan. Kadang bersembunyi di T, kadang bersembunyi di QRS,
tapi intervalnya tetap teratur ya. Contoh yang di atas ini adalah AV blok total dengan irama lolos penghubung. Namakan lolos penghubung itu hiarisnya sempit, jadi seperti junctional ya penghubungnya itu. Bisa juga dikatakan kita menyebutkan diagnosa total AV blok dengan lolos penghubung atau junctional, gitu bisa ya. Kemudian ini adalah contoh yang irama lolos ventrikulernya hiarisnya lebar seperti aberran, tapi tetap sama ya. Jadi antara gelombang P dan HRS-nya itu berjalan sendiri-sendiri, tapi interval antara P dan P, HRS ke HRS atau R ke R itu sama. Yang tadi PR memanjang, di sini adalah kita bahas tentang PR memendek ya. Interval PR yang pendek dinamakan sindroma preeksitasi. Di sini ada dua, nanti ada preeksitasi pada jalur Ken atau disebut dengan WPW, Wolff Parkinson White. Di sini ciri-cirinya adalah interval PR-nya memendek, kurang dari 0,12 detik, ada gelombang T, kompleks HRS-nya lebar karena ada gelombang delta. Jadi ini adalah interval P, dinamakan gelombang delta adalah dia ada jalur tol di sini ya. Jadi seharusnya dari gelombang P itu ke interval PR, tapi dia memiliki jalur tol ke atas ini ya. Kemudian diikuti HRS yang lebar. Interval pendek ada gelombang delta, HRS-nya lebar adalah merupakan ciri-ciri dari WPW. Selanjutnya adalah preeksitasi pada jalur James atau LGL, Low Ganong-Levin ya. Ciri-cirinya adalah interval PR-nya tetap memendek, kurang dari 0,12 detik. Di sini tidak ada gelombang delta dan HRS-nya sempit atau normal ya. Di sini cuma interval PR-nya yang memendek, diikuti HRS-nya yang sempit. Selanjutnya kita akan membahas tentang blok cabang berkas kanan atau gangguan konduksi pada bandel brain block. Bisa juga disebut ini dengan RBBB. Dikatakan RBBB, di sini interval HRS-nya memanjang lebih dari 0,10 detik. Ada gelombang S yang lebar di lead 1 dan V6. Kemudian ada R aksen yang lebar di V1. Ini contohnya ya. Jadi di lead 1 itu ada gelombang S yang lebar dan dalam. Kenapa di lead 1 dan V6? Ini adalah merupakan dari ventrikel kiri. Kemudian di ventrikel kanan itu ada R aksen ya. Jadi di ventrikel kanan ada R aksen, di ventrikel kiri ada S yang dalam. Kemudian blok cabang berkas kiri atau disebut juga dengan LBBB. Ini kebalikannya ya, kebalikannya dari RBBB. Kalau tadi disebutkan R aksennya di ventrikel kanan atau di V1, kalau ini di ventrikel kiri atau R aksennya di V6 dan di lead 1. Kemudian S yang lebar dan dalam di V1 V2 ya. Kemudian ada blok intraventrikuler non-spesifik. Istilah ini dipakai interval HRS-nya lebar atau 0,20 detik, tapi tidak khas untuk RBBB atau LBBB. Biasanya itu ada di V1 V2 ada R aksen, tapi di V5 V6 tidak diikuti dengan S yang dalam, sehingga disebut juga blok idioventrikuler non-spesifik. Kemudian blok vasikuler. Ini ada anterior dan ada posterior. Kalau anterior itu HRS-nya sedikit memanjang 0,9 sampai 0,11. Blok vasikuler anterior, ini ciri yang paling kuat adalah sumbu deviasi ke kiri atau LAD melebihi min 45 derajat. Ini disebut kriteria yang paling kuat ya. Kemudian di lead 1 dan AVL terdapat R yang tinggi dengan ada atau tanpa H. Di 2 AVL dan AVF, di lead 2, 3 AVF terdapat RS dengan S yang dalam. Jadi kebalikan dari 1 AVL ini ya.
Kalau di 1 AVL itu R-nya tinggi, kemudian di lead 2 3 AVF ini S-nya yang dalam, jadi kebalikannya. Nah, ini aksisnya ya. Kalau aksis di sini disebutkan aksisnya LAD ya. Jadi melebihi 45 derajat, minus 45 derajat. Kemudian blok vesikuler posterior, ini kebalikannya dari anterior ya, hampir kebalikannya. Kalau di sini aksisnya LAD, di sini aksisnya RAD. Tapi yang posterior ini jarang terjadi atau jarang ada pada ECG ya. Kemudian sumbu GRS-nya bergeser ke arah kanan melebihi positif 110. Kemudian interval GRS-nya juga memanjang. RS di 1 dan AVL, IR di lead 2 3 AVF. Blok vesikuler di posterior ini jauh lebih jarang daripada yang anterior yang saya katakan tadi ya. Jadi jarang terjadi pada ECG yang blok vesikuler posterior ini. Jadi nggak usah terlalu dibahas. Kemudian kita membahas abnormalitas chamber. Yang pertama adalah yang dari atrium. Di sini ada gelombang P yang tinggi dan lancip di lead 2 3 AVF, tingginya lebih dari 2,5 mm, intervalnya kurang dari 0,11 detik. Defeksi awal di V1 lebih dari 1,5 mm. Jadi ini dinamakan gelombang P yang pulmonum ya. Dia tinggi dan lancip. Biasanya kan kalau di V1 itu bifasik. Kalau di sini enggak, jadi tetap tinggi dan lancip di V1. Abnormalitas atrium kiri atau disebut juga dengan P mitral di sini ya. Interval P di lead 2 melebar lebih dari 0,12 detik. Sering juga P-nya berlekuk atau memiliki dua puncak. Defleksi terminal V1-nya negatif dengan lebar 0,04 detik dan dalamnya lebih dari 1 mm. Ini ya, ini dinamakan P mitral. Jadi gelombang P-nya itu ada dua puncak ya. Kemudian di V1 kan seharusnya bifasik, tapi ini cenderung ke negatif. Jadi dalamnya itu hampir satu kotak kecil di sini ya, atau 0,04 detik. Seperti itu ya. Kemudian kita membahas tentang abnormalitas chamber pada ventricle atau disebut juga HVKI. Ventricle yang pertama ventricle kiri ya. Langsung saja kepada kriterianya. Jadi HVKI ini atau hipertrofi ventricle kiri, R atau S di sadapan ekstremitas lebih dari 20 mm. S di kompleks ventricle kanan lebih dari 25 mm. Sedangkan R di ventricle kiri lebih dari 25 mm, atau bisa juga S di ventricle kanan plus R di ventricle kiri dijumlahkan lebih dari 35 mm. Kemudian ada strain pattern atau depresi ST dan inversi T di kompleks ventricle kiri atau V5 V6 saja. Kemudian ada abnormalitas atrium kiri atau biasanya terdapat P mitral tadi ya. Kemudian sumbu GRS pada bidang frontal lebih dari min 15 atau aksisnya itu bidang frontalnya LAD. Interval GRS WAV kompleksnya memanjang, interval GRS-nya lebih dari 0,09 detik, WAV-nya lebih dari 0,4 detik. Nah, di sini ada scoring ya. Jadi bila terdapat salah satu saja atau tidak memenuhi jumlahnya kurang dari 5, itu tidak bisa disebut dengan HVKI atau hipertrofi ventricle kiri. Di sini disebutkan nomor 1 nilainya 3. Nomor 1 adalah yang ini ya. Yang paling enak itu biasanya S di ventricle kanan sama R di ventricle kiri lebih dari 35. Ini nilainya 3. Jadi kan tadi nilainya harus 5. Kemudian nomor 2 adalah ada strain pattern ya. Strain pattern ST depresi V5 V6 itu nilainya 3. Jadi kalau terdapat nomor 1 dan nomor 2 itu sudah spesifik hipertrofi ventricle kiri. Kemudian nomor 3 ini nilainya juga 3. Abnormalitas atrium kiri. Ada P mitral tadi ya.
Kemudian nomor 4, sumbu QRS bidang frontal, aksisnya LAD itu nilainya cuma 2. Kemudian yang ada WAV kompleks itu nilainya cuma 1. Syaratnya jumlahnya harus 5 ya. Jadi S di ventrikel kanan atau V1 V2 ditambah R di ventrikel kiri sama dengan lebih dari 35 mm. Terus kemudian ini adalah contoh dari stent pattern-nya ya. Terdapat ST depresi. Kemudian hipertrofi ventrikel kanan. Kriterianya yang pertama adalah rasio R dan S terbalik, yaitu R per S di V1 lebih dari 1. R per S di V6 kurang dari 1. Biasanya sumbu QRS bidang frontal bergeser ke kanan meskipun belum mencapai DSKA. Beberapa kriteria ditambahkan yang tidak begitu kuat, misalnya ada WAV, SD depresi dan T inversi di 1, 2, dan 3. Di sini ada tipenya ya. Kalau tadi kan di HVKI kan ada kriterianya, scoringnya. Kalau di sini ada tipe-tipe. Tipe A yang sering terjadi, di sini terdapat R yang tinggi disertai ST depresi atau T inversi di V1 dan V2. Tipe ini menunjukkan beban tekanan, biasanya terjadi karena ada hipertensi, riwayat hipertensi ya. Tipe B, di sini terdapat bentuk RS yang menunjukkan HVKI yang sedang. Tipe C, di sini terdapat RS R aksen yang merupakan blok cabang kanan yang inkomplit. QRS-nya masih sempit. Bentuk ini biasanya menunjukkan hipertrofi jalur keluar dari ventrikel kanan. Ini adalah contoh dari hipertrofi ventrikel kanan. Jadi kalau di V1, V2, ECG normalnya R-nya itu kan tidak tinggi, tapi kalau di hipertrofi ventrikel kanan itu R-nya tinggi. Dan S-nya juga kebalikan dari R-nya ya. Jadi rasio terbalik, dinamakan rasio terbalik di sini ya. Gelombang S-nya di sini dalam di V5 V6, padahal ECG normalnya gelombang S-nya ini tidak ada di V5 V6. Jadi rasio terbalik ya antara V1 dan V6-nya. Seperti itu ya yang saya jelaskan. Ini berdasarkan pada buku kursus elektrokardiografi punyanya Sunoto Pratano. Terima kasih.